Hati kami seperti rusa yang selalu merindukan air sungai yang segar. Setiap hari dia akan mencari air sungai itu karena kehausan dahaganya yang begitu menggebu-gebu. Dan biarlah hati kami juga begitu haus dan menggebu-gebu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sekedar kami menjalankan ritual kami ya Tuhan sebagai orang Kristen, tetapi semata-mata karena kami rindu untuk disegarkan, untuk diingatkan kembali, untuk didisiplinkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sekalipun mungkin kebenaran firman Tuhan ini sangat menyakitkan ya Tuhan, karena akan mengungkapkan dosa-dosa kami, akan mengungkapkan kejijikan daripada hati kami ya Tuhan. Tetapi memang itulah tujuan firman Tuhan, supaya kami bisa melihat diri kami yang bobrok, diri kami yang bejat di hadapan Tuhan, dan kami boleh datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Sehingga ya Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi yang menjadikan firman Tuhan itu adalah satu kebutuhan hidup yang sangat penting di dalam kerohanian kami. Berkati untuk setiap kami ya Tuhan, berikan kami kerendahan hati kami boleh terbuka untuk mendengarkan firman, dan hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman, kiranya juga Tuhan tolong di dalam segala kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu ini, bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan dapat dimengerti. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Ya, kita bersyukur kita boleh kembali lagi bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, hari ini tema kita adalah hakim yang benar. Mari sama-sama kita buka di dalam Wahyu pasal 19 ayat 11. Wahyu pasal 19 ayat 11, satu ayat saja kita akan membacakannya bersama-sama. Wahyu pasal 19 ayat 11, kita baca bersama-sama. Sudah dapat semuanya? Wahyu pasal 19 ayat 11. Kita akan baca bersama-sama. 3, ya. Aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat sekalian, setiap kali kalau saya menyusun lagu-lagu hari Minggu, itu minimal saya akan cari satu lagu cocok apa yang cocok ya dengan tema hari itu, tema khotbah hari itu. Ya, kalau nggak ada lagu-lagu yang cocok, biasanya saya akan pilih tema-tema yang umum, lagu-lagu yang bertemakan umum gitu ya. Tapi biasanya jarang sih saya nggak ketemu dengan tema yang cocok dengan khotbah itu. Paling nggak ada lirik lagu yang mungkin 1-2 bait atau 1-2 kalimat begitu yang nyerempet dengan tema khotbah. Ya. Tapi untuk tema hari ini Bapak Ibu, tentang Allah sebagai hakim, saya nggak ketemu. Ya, saya nggak ketemu lagunya, entah saya mungkin yang kurang teliti. Nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu yang ketemu lagu ada yang begini, boleh kasih tahu saya ya. Tapi kalaupun ada mungkin, atau kalaupun saya terlewatkan, tema tentang Allah sebagai hakim ini menjadi tema di dalam sebuah lagu, itu berarti sangat jarang sekali. Ya. Biasanya tema-tema yang populer itu ya Allah yang setia, ya kan? Dia yang penuh kasih, Dia yang menebus kita, kemahabesaran Tuhan, Allah yang mengampuni dosa-dosa kita, Allah yang memberkati umat Tuhan. Tapi Allah sebagai hakim jarang. Ya. Karena biasanya, kalau berbicara tentang Allah sebagai hakim, itu berarti topiknya itu akan berkaitan dengan keadilan Allah, murka Allah, penghukuman Allah. Dan natur kita tuh gak suka dihukum, benar ya? Kita gak suka diadili. Yang sudah jelas-jelas bersalah aja, kalau dikasih hukuman bisa marah. Ya. Apalagi orang yang merasa gak salah. Apalagi orang yang merasa saya selalu baik. Kenapa Tuhan hukum saya? Apalagi ini minggu depan udah mau Natal Bapak Ibu, minggu depan tanggal 25. Coba cari mana, gereja mana yang ada tema tentang hakim yang benar. Nggak ada. Nggak ada tuh ya gereja-gereja kalau hari udah Desember tuh nggak ada tentang hakim yang benar, penghukuman Tuhan, nggak ada. Ya, yang ada tuh pengharapan yang kekal, kasih Tuhan yang sejati, gitu-gitulah modelnya ya. Memang
gembala kita ini ya, pilih tema itu ya out of the box gitu ya. Tapi memang inilah kecenderungan kita Bapak Ibu. Ya kita itu nggak suka menerima konsekuensi atas apa yang kita perbuat. Kita nggak suka dengan konsep Allah yang adil, Allah yang akan menghukum dosa-dosa manusia, Allah yang akan membalaskan perbuatan kita. Kita nggak suka dengan konsep seperti itu. Saya ingat Josia itu beberapa kali, kalau dia mengakui kesalahannya dan dia minta maaf, dia buru-buru kasih disclaimer begitu ya. Josia sudah minta maaf ya mami nggak boleh marah ya. Lalu waktu ketika saya marah dan saya harus menghukum dia tuh bakalan balik marah juga. Dia bilang begini, kan Josia sudah minta maaf, kenapa mami harus marah? Gitu ya. Seolah-olah kalau dia sudah minta maaf, itu seperti kalimat mantra untuk meniadakan konsekuensi dari kemarahan orang tuanya. Seringkali kita juga begitu kan ya. Tuhan saya kan sudah minta maaf Tuhan saya kan sudah bayar kesalahan saya dengan cara saya pelayanan lah, saya kasih persembahan, kok saya masih dihukum? Tapi kita enggak Bapak Ibu membicarakan topik ini justru topik tentang penghukuman Tuhan itu sama kuatnya dibicarakan di dalam Alkitab dengan topik tentang kasih Tuhan. Apalagi kalau kita lihat di dalam Nats yang kita lihat ini, yang kita sudah baca tadi, dikatakan di situ seorang yang menunggangi kuda putih, yang jelas ini adalah Kristus ya, nubuatan penglihatan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dikatakan di situ yang setia dan yang benar. Ya, yang setia itu menunjukkan bahwa bagaimana dia setia, dia penuh dengan kasih. Sekalipun kita tidak setia, tapi dia tetap setia. Tapi jangan lupa, ada yang benar di situ, yang menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang selalu menuntut kebenaran atas umatnya. Dia sangat membenci dosa dan dia akan menghukum dosa. Dia adalah Allah yang benar. Jadi kedua sifat Tuhan ini itu tidak akan boleh atau tidak pernah boleh kita pisahkan atau menitik beratkan satunya. Kalau dia adalah Allah yang penuh kasih, maka dia juga adalah Allah yang penuh dengan keadilan. Bapak Ibu sama juga dengan peristiwa Natal Bapak Ibu ya. Natal itu bukan terjadi semata-mata hanya karena kasih. Bukan semata-mata dia lahir ke dunia ini hanya karena kasih Tuhan, bukan. Tapi justru Allah juga ingin menyatakan keadilannya karena ia membenci dosa. Justru keadilan Allah itu merupakan bentuk nyata dari kasih Allah. Ini kayak paradoks ya. Keadilan Allah merupakan bentuk nyata dari kasih Allah. Kenapa? Karena kasih itu seharusnya tidak kompromi dengan dosa. Dan dosa yang dihukum itu adalah bentuk daripada kasih. Karena sesungguhnya keadilan yang dinyatakan dalam penghukuman itu memberikan pelajaran bagi pertumbuhan kerohanian orang-orang pilihan Tuhan. Ya. Dan ini sebenarnya role model kita ya di dalam hal apapun Bapak Ibu. Orang tua kalau nggak pernah hukum anak-anaknya, itu bukan kasih yang sebenarnya, ya, itu menjerumuskan anak. Kalau kita sebagai orang tua itu benar-benar mengasihi anak, maka hukuman itu harus ada. Ya, tentu saja hukuman ini yang saya maksud itu bukan pukul secara brutal begitu ya, tapi harus ada disiplin, harus ada teguran, ada hukuman yang nyata kalau kita betul-betul mengasihi anak kita. Dan itu sesungguhnya bentuk daripada kasih kita. Punishment itu, hukuman itu adalah bentuk daripada kasih kita. Kasih tanpa hukuman itu adalah penjerumusan. Tapi jujur memang ide tentang sifat keadilan Allah ini banyak yang sangat tidak suka, termasuk orang-orang Kristen. Tapi mau nggak mau Bapak Ibu, hal ini akan membawa kita kepada pemahaman yang pertama, yaitu penghakiman itu pasti dan akan terjadi. Bapak Ibu jemaat sekalian, mau tidak mau, suka tidak suka, percaya atau nggak percaya, satu fakta yang Alkitab secara konsisten katakan bahwa suatu saat nanti Tuhan Yesus itu sebagai pribadi yang diberikan kekuasaan oleh Allah Bapa akan menjadi eksekutor murka Allah Bapa ya terhadap orang-orang yang berdosa. Ini kita bisa lihat misalnya di sepanjang kitab Wahyu, ya kita Gema itu sedang membaca kitab Wahyu. Itu menjadi satu nubuatan atau penglihatan dari Yohanes
bagaimana itu nanti penghakiman itu akan terjadi. Ya, walaupun itu tidak bisa ditafsirkan secara harafiah Bapak Ibu ya, itu penuh dengan simbolis-simbolis, itu ada makna-maknanya. Kemudian kalau misalnya kita lihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 22, itu dikatakan Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Ya, kemudian juga di Roma pasal 2 ayat 16, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Kemudian di dalam Yohanes pasal 12 ayat 48, firman yang telah kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi jelas sekali bahwa memang penghakiman itu menjadi suatu hal yang sangat ditekankan di dalam Alkitab, dan itu bakalan pasti terjadi. Dan menariknya Bapak Ibu, sebenarnya saudara-saudara kita Muslim juga itu mengakui bahwa yang akan mengadili manusia pada akhir zaman itu adalah Nabi Isa. Ya, itu di dalam hadits Syahih Muslim 220. Ya, itu dikatakan sungguh kedatangan Isa bin Maryam kepada kalian untuk menjadi hakim secara adil akan segera tiba. Tapi Bapak Ibu, di sisi lain itu ada juga di dalam surah 95 ayat 8, itu dikatakan bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya. Nah Bapak Ibu jemaat sekalian, sekalipun saya ngutip ini itu bukan berarti menambah otoritas Alkitab, tidak ya, tidak akan mengurangi dan menambah sedikit pun otoritas Alkitab. Namun ini sedikit banyak menjadi pengetahuan buat kita bahwa ternyata di dalam Al-Quran pun mereka meyakini bahwa Tuhan Yesus itu yang akan mengadili umat manusia. Dan sebenarnya secara implisit mereka itu mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah Allah. Karena kalau Nabi Isa itu bukan Allah, nggak mungkin dia bisa menghakimi. Karena nggak mungkin yang bukan Allah itu yang akan menghakimi manusia. Kalau Kristus bukan Allah sendiri, bagaimana mungkin ia bisa menghakimi segitu banyak manusia? Bapak Ibu, saya coba urutkan job desk Tuhan Yesus ya, kalau dia betul-betul menghakimi. Itu yang pertama, itu yang diadili itu bayangkan Bapak Ibu ya, seluruh umat manusia. Dari zaman Adam sampai nanti ketika kedatangan Tuhan Yesus yang udah mati semuanya, itu bakalan diadili. Bayangkan betapa banyaknya orang yang akan diadili. Kalau dia cuma manusia biasa nggak mungkin. Kemudian banyaknya dosa yang dilakukan oleh satu orang. Bayangin ya, sudah semua orang yang pernah hidup di dunia ini, dan kemudian satu-satu diadili. Dan banyaknya dosa itu akan diadili. Ya. Orang yang sedikit dosanya tentu tidak sama dengan orang yang banyak dosanya. Gitu ya. Terus tingkat dosanya misalnya ya, kalau dosa membunuh tentu tidak sama hukumannya dengan mencuri. Orang yang curi ayam 1 biji tentu tidak sama dosanya dengan orang yang mengebom 1000 orang, nggak sama gitu ya. Kemudian tingkat pengetahuannya, makin banyak pengetahuan firman Tuhan yang dimiliki seorang, makin berat hukumannya kalau ia berbuat dosa. Kemudian juga pengaruh dosa yang ditimbulkan, seberapa besar dampak dan efek dari dosa yang dia yang dia dilakukan. Kemudian kesengajaannya ini dosa yang sengaja atau tidak sengaja tentu berbeda hukumannya. Kemudian juga apa yang menyebabkan seseorang itu berdosa. Ya, kemudian itu baru perbuatan salahnya ya. Belum lagi kalau orang yang berbuat adil, yang berbuat benar itu juga akan diadili. Jadi seorang yang mengadili itu haruslah seseorang yang maha tahu, maha adil. Jadi nggak mungkin Nabi Isa itu hanya manusia biasa. Dia haruslah setara dengan Allah. Dan nggak ada yang setara dengan Allah selain dengan Allah itu sendiri. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, jika penghakiman itu merupakan sesuatu peristiwa yang pasti dan akan terjadi, maka kita perlu juga tahu suasana seperti apa penghakiman akhir zaman itu. Apa yang Alkitab katakan tentang penghakiman akhir zaman itu Bapak Ibu? Yang pertama, Kristus itu pun menjadi takut ya, ini di dalam kemanusiaannya ya. Kita biasanya menganggap ketakutan Tuhan Yesus di Taman Getsemani ketika keringatnya itu seperti darah begitu katanya ya. Itu seringkali orang beranggapan itu karena dia takut menghadapi salib ya. Tidak, Tuhan Yesus itu enggak secemen itu ya. Sebenarnya bukan itu penyebab ketakutannya. Penyebab ketakutannya terbesar itu karena dia akan sebentar lagi menghadapi murka Allah Bapa. Ketakutan terbesarnya itu adalah sebentar lagi
dosa-dosa manusia itu akan ditimpakan kepada dirinya dan dia harus terpisah dari Allah Bapa. Itu ketakutannya terbesar. Itu keadaan yang sangat ditakuti. Ia yang dulunya hidup di dalam persekutuan Allah Tritunggal harus terpisah sementara waktu karena dia harus memikul dosa manusia. Sehingga ia mengalami keterpisahan dengan Allah Bapa. Itu ketakutan terbesarnya. Bukan karena disalib, ya memang walaupun secara manusia dia disalib, tapi jauh lebih dia takut adalah ketika dia harus menghadapi murka daripada Allah Bapa. Yang kedua Bapak Ibu, ini fakta-fakta di dalam Alkitab ya. Kalau di dalam misalnya Lukas pasal 23 ayat 30, dikatakan di situ orang-orang justru lebih ingin ditimbun gunung daripada menghadapi murka Allah. Saking mengerikannya murka Allah itu sampai orang-orang berseru, gunung timbunilah saya gitu ya. Lebih baik gua mati ditimbun gunung daripada saya mati di dalam murka Tuhan. Kemudian di dalam beberapa ayat juga ya dikatakan hukuman neraka itu digambar, sekalipun ini bukan secara harafiah ya Bapak Ibu ya. Hukuman neraka itu digambarkan oleh kitab suci itu dengan api, ulat bangkai, kegelapan yang paling pekat. Ini elemen-elemen yang sangat mengerikan di dalam dunia, dan itu digambarkan neraka itu seperti itu. Dan kemudian juga Petrus juga mengatakan ya, dia ketika mengungkapkan bagaimana neraka itu dia tidak mampu berkata-kata sampai hanya mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan retoris. Bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Seperti pertanyaan-pertanyaan yang orang itu semua sudah tahu jawabannya. Dan orang fasik, orang berdosa ini akan masuk ke dalam penghakiman Tuhan. Bapak Ibu, maka pertanyaan refleksi bagi kita. Kita tadi lihat ya, Kristus itu takut dengan murka Allah Bapa. Kalau saja Tuhan Yesus itu yang adalah Allah sendiri, mengalami ketakutan yang luar biasa karena akan menghadapi murka dari Allah Bapa. Murka yang luar biasa. Ketakutan atau kebencian yang luar biasa kepada dosa itu. Karena dia akan mengalami keterpisahan dengan Allah Bapa. Lalu kenapa kita manusia terlalu santai, nggak bergidik sama sekali ketika mendengar murka Allah? Mengapa Bapak Ibu kita tuh terlalu santai dengan yang namanya keterpisahan dengan Tuhan? Kristus sendiri takut ketika dia menghadapi murka daripada Allah Bapa. Karena dia tahu Allah Bapa itu sangat membenci dosa. Lalu kenapa kita manusia terlalu santai ketika kita berhari-hari tidak berdoa, berhari-hari tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Bapak Ibu, Tuhan Yesus saja ketakutan loh. Mengapa kita begitu santainya ketika kita tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan? Bukankah harusnya kita juga bergidik gitu ya? Bukankah juga kita harusnya keringat dingin ketika kita berhari-hari tidak berhubungan dengan Tuhan? Ketika kita beberapa lamanya itu memiliki hubungan yang putus dengan Tuhan. Kalau Kristus saja peluhnya itu seperti tetesan darah, bukankah harusnya kita tuh keringat dingin ketika kita bisa berhari-hari hidup tanpa berhubungan dengan Tuhan? Bapak Ibu, kalau saja orang-orang lebih memilih tertimbun gunung ketika mengalami atau menghadapi murka Tuhan, Bapak Ibu, pertanyaannya mengapa kita tidak bertobat sekarang juga? Dikatakan di situ mereka tidak bisa lari kemanapun. Mereka hanya bilang, saya lebih baik mati di timbun gunung daripada menghadapi murka Allah Bapa. Mereka gak punya kesempatan lagi Bapak Ibu untuk bertobat. Lalu kenapa sekarang kita tidak bertobat Bapak Ibu? Sementara kita masih bisa ada waktu untuk percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan bahwa setiap kita yang tidak ditemukan namanya di dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam api. Bapak Ibu, kitab kehidupan itu memang mencatat nama-nama orang yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi kitab kehidupan itu bukanlah catatan tentang absennya perbuatan baik kita Bapak Ibu. Sehingga kalau kalau kita absen nama ya sementara kita merasa kita berbuat baik baru kita masuk surga, tidak.
Di dalam kitab kehidupan, di dalam Wahyu itu secara khusus, itu hanya ada nama-nama di situ, bukan daftar perbuatan baik. Tuhan itu nggak akan masukkan berapa banyak duit kita yang sudah keluar, enggak. Tuhan itu bukan mencatat berapa banyak waktu yang kita korbankan untuk pelayanan, bukan. Berapa sering hati kita terluka karena pelayanan, bukan itu yang dicatat, tapi cuma nama. Dan kemungkinan besar Bapak Ibu di dalam kitab kehidupan itu akan banyak orang-orang yang mungkin kita anggap paling berdosa di bumi ini, yang justru mempunyai nama di situ. Kenapa? Karena mungkin orang-orang yang tertulis namanya itu bukan karena perbuatan jahat dan baik mereka. Orang-orang yang ditulis namanya itu berdasarkan karena mereka sudah percaya kepada firman Tuhan. Mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus. Mungkin di akhir hidup mereka percaya kepada Tuhan dan nama mereka dituliskan di situ. Dan fakta yang lainnya adalah semua nama yang tidak ada di dalam buku kitab kehidupan itu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Semua nama yang ada di situ berarti itu sudah dituliskan sebelum hari penghakiman ya. Jadi nggak akan ada NB gitu ya, catatan kecil di bawahnya. Nggak akan ada kolom kosong. Biasanya kalau kita daftar kelas begitu ya, ada kolom kosong di bawahnya nanti tambahan begitu kalau ada mahasiswa baru, siswa baru begitu. Nggak ada Bapak Ibu, nggak akan ada gitu. Nggak akan ada catatan gitu ya, jaga-jaga kalau nanti ada yang tiba-tiba bertobat. Nggak ada begitu. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di situ akan dilemparkan ke dalam lautan api. Bapak Ibu, ada satu statement mengatakan begini, kita tidak perlu menjadi orang yang sangat jahat untuk bisa masuk neraka. Nggak perlu Bapak Ibu. Asal saja kita adalah orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, tidak peduli kita itu adalah orang yang hampir percaya atau hampir menjadi Kristen, itu sudah cukup membuat kita masuk ke dalam neraka. Hampir loh ya. Hampir. Jadi Bapak Ibu maka coba cek dulu dalam diri kita ya. Tidak menjamin loh Bapak Ibu, saya Kristen udah bertahun-tahun. Tidak menjamin itu kita tuh adalah orang pilihan, enggak menjamin. Itu enggak menjamin nama kita tuh sudah ada di dalam kitab kehidupan, enggak menjamin Bapak Ibu. Cek dulu di dalam hati kita, betulkah kita tuh sudah betul-betul percaya kepada Kristus. Jadi seharusnya kita bukan hanya sekedar percaya bahwa penghakiman itu pasti terjadi. Namun pertanyaan yang harus kita ajukan adalah, apa yang akan terjadi padaku ketika hari penghakiman itu datang? Apakah kita akan dipisahkan ke sebelah kanan Tuhan, yang adalah domba-domba, yang adalah gandum, atau justru kita di sebelah kiri, yang adalah kambing, yang adalah ilalang? Hal yang kedua Bapak Ibu, kebenaran itu akan menjadi standar keadilan sang hakim. Bapak Ibu, ternyata penghakiman itu bukan hanya terjadi ketika akhir zaman nanti ya, namun juga terjadi ketika kita hidup di dunia ini. Karena Tuhan itu adalah hakim yang benar dan adil, di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, maka penghakiman atau keadilan Tuhan itu pun berlaku di dalam sejarah umat manusia Bapak Ibu. Sebelum kedatangannya yang kedua. Sekalipun memang nama kita itu akan ada di dalam kitab kehidupan, itu bukan karena perbuatan baik kita ya Bapak Ibu, melainkan karena iman kita kepada Kristus atau karena kita itu adalah orang pilihan. Namun yang harus kita pandang serius ketika kita masih hidup di dunia ini adalah bagaimana buah itu terhasilkan di dalam hidup kita selagi kita masih ada di dunia ini. Karena gini Bapak Ibu, di dalam Matius pasal 7 ayat 16 dikatakan gini, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Artinya gini Bapak Ibu, ini perkataan Tuhan Yesus ya, ini mengindikasikan bahwa kriteria tentang penghakiman akhir. Jadi memang betul ya, orang-orang pilihan, tetapi ada ciri-ciri khas dari orang-orang pilihan itu. Kamu akan mengenal mereka dari buahnya. Kamu akan mengenal mereka selagi mereka masih hidup. Kamu akan mengenal mereka bahwa mereka itu adalah orang-orang pilihan. Jadi walaupun memang nama kita, kalau kita sudah terpilih, kalau kita adalah orang pilihan itu dan nama kita pasti akan dicatat di dalam kitab kehidupan. Tapi ada ciri khas yang akan kelihatan nampak selagi kita masih hidup. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi orang-orang percaya yang diadili, pasti itu akan terlihat dari buahnya selagi kita masih hidup. Kita paling tidak bisa mengenal orang yang bakalan masuk ke kerajaan sorga dari buah yang mereka hasilkan. Makanya Bapak Ibu,
kita perlu menelisik sebenarnya ya kehidupan kita dengan amat sangat seksama, dosa apa yang masih kerap kali kita lakukan. Tapi permasalahannya gini Bapak Ibu ya, seringkali yang kita anggap dosa itu adalah apa? Pembunuhan, pencurian, perzinahan, pemerkosaan, penipuan, atau dosa-dosa yang punya sanksi sosial yang cukup besar di masyarakat. Tapi Alkitab tidak pernah memandang dosa seperti demikian Bapak Ibu. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 dikatakan di situ dengan sangat gamblang, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Artinya Bapak Ibu, semua dosa, bahkan dosa yang tampaknya itu begitu remeh di mata kita, tetap itu pelanggaran hukum Tuhan. Ya. Jadi semua jenis dosa Bapak Ibu. Ini di dalam satu buku Respectable Sins. Ini saya Bapak Ibu bisa baca ya, ini bagus bukunya ya. Jadi dia mengatakan begini, semua dosa ya, semua dosa-dosa yang seringkali kita maklumi. Dosa-dosa yang kita anggap kita bisa toleransi. Dosa-dosa yang dianggap pantas, dosa-dosa yang seringkali kita perhalus maknanya. Ya. Dosa-dosa yang bahkan dilakukan oleh orang yang sangat rohani, itu sepertinya kadarnya lebih rendah. Gitu ya. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Contohnya ya misalnya Pak Asyang gitu ya. Ya Pak Asyang, ya kita tahu lah kredibilitasnya begitu ya, orang yang baik, orang yang kita tuakan begitu. Dibandingkan misalnya dengan yang muka preman begitu ya. Misalnya kayak Bang Berkat gitu ya. Ya. Tenang Bang, nanti memang awalnya aja ini nggak enak ya contohnya. Nanti saya bela kok ya. Contohnya ya Bapak Ibu ya. Kalau dua orang ini ketahuan berbohong, Pak Asyang, Bang Berkat, kita lebih toleransi siapa? Apa karena Pak Asyang ini orang yang kita tuakan, kita tahu kredibilitasnya sebagai orang Kristen, sehingga kalau dia berbohong, yang dosa jadi nggak dosa. Sementara Bang Berkat yang karena temannya orang tambang semua, begitu ya, tatoan semua, jadi dosanya itu jadi berkali-kali lipat, 10 kali lipat, dia lebih berdosa daripada Pak Asyang. Bukan, ya, dia 100 kali lipat gitu ya berdosanya ya. Biasanya Bapak Ibu, kalau bohong yang dilakukan pendeta sama mantan napi gitu ya, kita biasanya lebih anggap tercela yang mana? Misalnya kalau sama mantan napi gitu ya, tuh kan apa gua bilang, sekali napi ya tetap napi. Udah gua bilang sama lu, jangan percaya sama dia, kan gitu kan, lu jadi dibohongin kan. Udah jangan berteman sama dia, ya ntar lu dibohongin lagi. Tapi kalau pendeta yang bohong Bapak Ibu, ya dia mah bohong pasti ada alasannya sih saya rasa ya. Nggak mungkin lah pendeta sebaik Pak Henry itu bohong. Ya. Nggak mungkin lah dia itu karena kepentingan dirinya sendiri ya. Pasti ada alasannya sih ya, mungkin dia sedang membela jemaat gitu ya. Atau ada alasannya itu ya bisa kita terima ya, maklumi aja lah ya, namanya pendeta ya. Pendeta juga manusia, ada khilafnya. Bapak Ibu, semua itu dosa. Dimanapun posisi kita di dalam keberdosaan kita itu Bapak Ibu. Mau itu Pak Asyang, mau itu Bang Berkat, mau kita seorang hamba Tuhan, entah kita seorang BPP, pengurus, guru sekolah minggu, pelayan, aktivis, residivis, bandar narkoba, gak akan pernah mereduksi nilai dosa itu sehingga berkurang sedikit nilai dosanya. Dan hal itu bersifat tercela di dalam pandangan Allah dan pantas dihakimi oleh Allah. Saya kasih 2 contoh Bapak Ibu. Satu contoh itu pengalaman saya pribadi. Ya, saya ingat sekali satu peristiwa keserakahan yang pernah saya lakukan. Ya mungkin kalau saya cerita ini, saya harus siap habis ini dibully ya. Tapi karena ini tentang makanan ya. Suatu ketika saya dan Contoh Henry itu bersama-sama dengan anak pemuda, itu kami masih di Palu Bapak Ibu. Kami masih di Palu dan baru menikah, belum punya anak ya. Jadi waktu itu kami itu, Contoh Henry itu pembina pemuda, jadi selesainya itu cukup larut gitu ya, cukup larut malam, jam 10 malam, dan kami itu mau pergi makan, gitu ya, mau pergi makan. Ya kami udah janjian sama yang pemilik restoran ini karena dia itu salah satu anak pemuda, ya restoran junk food gitu ya. Dan kemudian kami janjian dan
Waktu kami nyampe di situ, lalu ada seorang anak pemuda, dia masuk ke dalam karena sudah mau tutup begitu ya, mungkin karena dia pikir yang pemilik restorannya ini pikir nggak jadi kami datang. Kemudian ada pemuda itu cek di dalam, dia bilang begini, lalu ketika dia keluar dia bilang gini, "Kak, ayamnya itu tinggal yang dada 2 potong, sisanya tinggal sayap. Gimana? Kita mau tetap makan di sini atau kita cari tempat lain?" Tapi karena kita sudah janji sama ownernya, yang adalah teman kita juga begitu ya, anak muda juga, jadi kita nggak enak dong nolak gitu ya. Tapi otak keserakahan saya ini mulai bekerja Bapak Ibu. Ya, saya mulai pikir ini 2 potong dada ayam nih. Ini siapa cepat dia dapat gitu ya. Saya mulai pikir gitu ya. Ini udah jam 10, gue udah mati kelaparan gitu ya. Nggak bisa, jam 10 itu sudah udah naik, udah asam lambung udah naik gitu ya. Terus kalau seandainya mereka yang makan dada ayam, kita dong yang makan sayap gitu ya, enak aja dalam hati saya begitu. Langsung seketika itu juga saya turun dari motor Bapak Ibu ya. Saya turun dari motor, saya mendahului anak-anak pemuda yang lain. Saya langsung ke kasir dan saya bilang, "Gua mau 2 potong ayam, dada ayam," gitu ya. Saya mau potong 2 potong dada ayam bungkus atau langsung dipesan gitu ya. Jadi saya begitu takut keduluan sama yang lain ya, saya serobot mereka Bapak Ibu. Lalu ketika saya sudah aman nih ya, sudah aman, saya sudah pesan dada ayam 2, lalu saya bilang ke mereka, "Woi, kita jadi makan di sini." Sampai ketika saya bayar Bapak Ibu, saya merasa baik-baik aja. Saya melakukan hal yang baik, saya pesan 2 dada ayam itu dan mereka makan sayap ayam semua. Ya saya pesan dada ayam ya karena saya pikir ya saya sedang mempertahankan nasib kehidupan kami begitu ya. Lagi kelaparan gitu ya. Tapi ketika saya mulai makan Bapak Ibu ya, ada nggak tahu ya, suara hati itu berkata begini, "Enak ya kamu makan daging yang banyak sementara orang lain makan sayap dagingnya. Kamu itu pembina mereka loh, kamu tuh hamba Tuhan, kamu seperti itu. Kenapa kamu begitu serakahnya? Bukankah harusnya di momen seperti inilah kamu tuh menjadi contoh? Bukankah justru di momen yang sederhana seperti ini, kamu itu jadi teladan sama mereka, berkorban bagi mereka. Justru di saat-saat yang simpel seperti ini, itu mereka bakalan melihat keteladanan hidup kamu." Dan terakhir kalimat itu di dalam hati saya itu bilang, "Kamu serakah banget, kamu serakah." Dan Bapak Ibu saya bersyukur ya, diberi kepekaan sama Tuhan oleh, diberikan kepekaan oleh Tuhan dalam hal yang sangat simpel seperti ini. Dan saya di sini bukan mengatakan saya akhirnya sudah nggak serakah-serakah lagi, tidak Bapak Ibu ya. Tapi yang menjadi poin saya di sini, bukankah seringkali di dalam peristiwa dalam hidup kita yang kita anggap itu biasa, tapi ternyata itu adalah dosa di mata Tuhan Bapak Ibu. Bahkan saya yakin waktu mungkin saya ceritakan pengalaman saya ini, mungkin di antara kita mengatakan, "Ih, masa itu dosa sih?" Tapi jelas ini dosa serakah Bapak Ibu. Mementingkan diri kita sendiri, iya kan? Serakah itu mementingkan diri kita sendiri. Dosa keserakahan itu bukan hanya berbicara ketika seseorang yang korupsi 1 miliar dan dipakai untuk foya-foya, itu baru serakah, bukan Bapak Ibu. Dosa keserakahan itu bukan hanya sekedar berbicara tentang orang yang mungkin bunuh satu keluarganya demi mendapatkan harta warisan, itu baru dosa serakah, bukan. Dosa keserakahan itu bukan hanya sekedar orang yang sudah kaya pingin menimbun kekayaannya dengan cara memeras orang lain, itu baru serakah, bukan Bapak Ibu. Serakah itu saat dimana ketika kita mementingkan diri kita sendiri, itu serakah. Dan itu tetap berdosa di mata Tuhan. Penjual misalnya yang mengganti timbangan dari 1 kilo ke 9 ons. Yang merasa kalau, ya gue kan curang 1 ons, dia lebih parah 2 ons, 5, bahkan ada yang 5 ons. Gue masih lebih baik lah, gak berdosa. Itu serakah Bapak Ibu. Atau rentenir yang memberikan bunga lebih misalnya. Atau penjajah makanan yang membuat makanan dengan bahan yang tidak layak, tidak bersih, tidak mengutamakan kualitas, yang penting dagangan saya laris manis, bisa terbeli dengan harga murah. Itu serakah Bapak Ibu. Bengkel mobil, motor yang mengganti mesin baru dengan mesin lama. Rakus dalam hal makanan, rakus dalam hal harta. Selalu merasa kurang, selalu menganggap aku harus lebih prioritas dari orang lain. Itu dosa-dosa yang kita seringkali anggap remeh Bapak Ibu. Dan itu adalah dosa. Dan Tuhan akan menghukum orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa yang dianggap pantas seperti ini. Bapak Ibu, contoh yang kedua misalnya. Antara pasangan ya,
Misalnya kalau kita punya tetangga, Bapak Ibu, antara pasangan yang berselingkuh sama seorang bapak yang kata-katanya kasar tapi orangnya baik, lebih enak digosipin yang mana? Ya, yang selingkuh ya. Jujur, saya tahu lah ya. Lebih enak tuh kita gosipin yang selingkuh ketimbang sama bapak-bapak yang ngomongnya kasar tapi dia baik gitu ya. Dia suka traktir makan, sering nyumbang gereja. Kita kan maklumi, ya gak apa-apa lah, mungkin dia dari sananya begitu ya, orangnya kasar ya udahlah, kita maklumi aja, memang orangnya begitu, tapi dia baik loh. Tapi dengan pasangan yang berselingkuh misalnya, wah dia di bulan-bulanan Bapak Ibu, jadi bahan gibahan bertahun-tahun itu, mungkin orangnya udah bertobat, kita tetap gibahin dia tuh. Tapi antara orang yang berselingkuh sama orang yang bicara kasar, dua-duanya sama-sama berdosa di mata Tuhan, Bapak Ibu, dan dua-duanya akan dihukum sama Tuhan. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, bukankah ada banyak dosa yang seringkali kita anggap pantas untuk kita lakukan? Kita mungkin mematikan dosa perzinahan, Bapak Ibu. Tetapi kita nggak mau mematikan dosa ketidakbersyukuran kita kepada Tuhan. Kita mungkin mematikan dosa dendam di dalam diri kita. Kita berhasil mungkin mengampuni orang lain. Kita merasa itu satu pencapaian yang luar biasa di dalam kehidupan kerohanian kita. Tapi kita tidak mau mematikan dosa kegelisahan, dosa kekhawatiran yang akhirnya menyingkirkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mungkin lebih panas dengar orang yang berselingkuh ketimbang kita panas melihat diri kita yang serakah. Kita mungkin lebih panas ketika ada gereja yang menahbiskan homo lesbian gitu menikah di gereja. Mungkin kalau seandainya itu terjadi di dalam gereja kita, kita bisa keluar dari gereja ini, kita mengatakan gereja ini sesat, kita pindah gereja. Tapi ironisnya Bapak Ibu, kita tidak meratapi keegoisan kita. Kita tidak meratapi kesombongan kita. Kita tidak meratapi sifat serakah kita dan kita hanya peduli kepada diri kita sendiri. Dan satu fakta yang Alkitab katakan bahwa Tuhan itu akan tetap menghukum anak-anak Tuhan yang berbuat dosa selama mereka masih hidup, Bapak Ibu. Dia akan menghakimi secara benar dan adil. Dia tahu segala sesuatu. Dia tidak perlu menginvestigasi, Bapak Ibu ya. Oh, bapak-bapak yang ngomongnya kasar ini sebenarnya mungkin baik ya. Ya, coba deh saya sebelum menghakimi dia, saya tanya-tanya tetangganya dulu deh gitu ya. Mungkin kita bisa menemukan sebenarnya mungkin ya jangan-jangan ada luka batin kali ya, dia sampai bisa berbicara kasar seperti itu. Tuhan gak perlu lakukan itu Bapak Ibu, dia maha tahu, dia tahu sebenarnya apa yang latar belakangi orang itu melakukan dosa. Dan bagaimana dia tidak mau melepaskan dosa-dosa seperti itu, kita gak bisa membohongi Tuhan. Dan Tuhan tidak akan menetapkan standar ganda Bapak Ibu, enggak. Dia tidak akan menetapkan standar ganda untuk menghukum manusia. Misalnya, oh karena dia hamba Tuhan, oh karena dia BPP, kalau dia melakukan dosa ya udahlah cincai gitu. Oh karena dia residivis gitu ya, oh karena dia bandar narkoba, oh karena dosanya itu mengerikan, ya udahlah kalau dia berdosa hukum sehabis-habisnya. Enggak Bapak Ibu, enggak akan ada standar ganda seperti itu. Malah justru makin banyak tahu makin berat hukumannya. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita menghadapi penghakiman Tuhan? Yang pertama adalah seberapa besar kesiapan kita menghadapi hari penghakiman itu yang kita nggak akan tahu kapan terjadi. Itu pasti akan terjadi Bapak Ibu. Dan pastikan ada nama kita di dalam kitab kehidupan itu. Dan itu akan terlihat di dalam buah yang harusnya kita hasilkan Bapak Ibu. Bagaimana kita tidak melakukan dosa-dosa yang seringkali kita anggap pantas untuk kita lakukan. Seringkali kita tolerir, seringkali kita maklumi, padahal sebenarnya itu dosa yang mengerikan di hadapan Tuhan dan akan dihukum oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami sekali lagi ya Tuhan bahwa Engkau adalah hakim yang benar. Engkau adalah hakim yang akan menghakimi kami di akhir zaman nanti. Engkau adalah pribadi yang akan menghakimi setiap kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami adalah orang-orang yang Engkau sudah pilih, Engkau sudah selamatkan ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, biarlah ketika kami sudah dipilih, maka itu akan terlihat dari buah yang kami hasilkan selama kami masih hidup. Tolong kami ya Tuhan, mungkin ada banyak sekali dosa-dosa yang tidak kami sadari, kami lakukan, padahal itu adalah sebenarnya sesuatu hal yang sangat
menjijikan di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, mungkin dosa-dosa di dalam kami seringkali mengeluh, seringkali khawatir, seringkali tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Seringkali kami mungkin menjadi orang yang tidak mengandalkan Tuhan di dalam hari-hari kami ya Tuhan. Seringkali kami menjadi orang-orang yang gampang sekali marah, gampang sekali berkata-kata kasar ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami tahu bahwa kami ini manusia yang lemah dan Engkau akan menghakimi kami ya Tuhan. Oleh sebab itu, kiranya kami juga tidak hanya sekedar menekankan Tuhan yang penuh kasih, tapi Engkau adalah Allah yang Maha Kudus yang membenci dosa. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.